Baik, perkenalkan saya Tiara Wahyuwardani dari Prodi Biologi Universitas Jember. Sebelumnya saya ingin mewawancarai Mas tentang pelajaran kewirausahaan. Saya ingin bertanya-tanya tentang usaha yang Mas miliki. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Randy, asal dari Jakarta. Baik, sebelumnya bisa diceritakan usaha apa yang Mas miliki? Saya punya rumah makan di daerah Kamboja. Hmm, baik, itu kira-kira biaya produksinya itu berapa Mas bisa diceritakan? Untuk biaya produksi itu kan kita ada sewa ruko. Ya, Ruko itu buat tempat rumah makannya, terus untuk alat-alatnya kita beli sendiri gitu. Dan rukonya itu biayanya itu per 6 bulan sekali kita bayar. berarti per 6 bulan sekali. Itu harga sewa ya Mas, masuknya. Ya itu harga sewa per 6 bulannya. Kira-kira itu berapa ya per 6 bulannya? Per 6 bulannya sekitar 40 40 jutaan. Satu bulannya itu 8 juta. Jadi, 1 bulannya itu 8 juta ya benar. Jadi kalau misalkan kita ambil 6 bulan itu jadi 40 jutaan. Hmm. Kemudian itu kemudian untuk biaya produksi bahan-bahan makanannya, Untuk produksi makan-makannya kan itu tergantung lama ha- eh dari bahan-bahannya yang habis yang mana kan kalau restoran itu kan. Jadi kalau misalkan kita masaknya hari ini yang ini habis, kita belanja yang ini. Jadi kalau misalkan masih bisa dipakai, itu kita tidak beli. oh seperti Jadi itu. kalau misalkan biaya-biaya produksi buat bahan makanannya itu nggak bisa tentu lah, tergantung yang Hmm. habis yang mana. Tapi kalau misalkan yang tiap hari beli itu pasti daging ayam, bebek, kambing gitu, sapi. Oh, itu perkiraan kisaran biayanya yang setiap hari dibeli itu daging gitu-gitu berapa? Setiap hari itu kira-kira kita belanja itu bisa sekitar 3.000 baht atau 1.200.000-an lah. 1.200.000. Kemudian izin bertanya lagi. Kan di resto itu kan ada peralatan kayak piring-piring, alat masak gitu-gitu. Serta kan kemungkinan kalau ada peralatan yang rusak itu kan harus diperbaiki. Nah, itu biaya perbaikan atau peralatannya itu kira-kira berapa yang harus dikeluarkan? Biaya-biaya perbaikan itu kita cek kayak semacam kompor atau kulkas gitu atau freezer kan harus diservis ya kalau misalkan nggak dingin. Itu Iya. kita cek itu per 3 bulan sekali. Itu tergantung ya kalau misalkan yang kurang dinginnya freezer atau kulkas gitu atau kompor itu macem-macem sih harganya. Kayak Hmm. misalkan freezer kita bisa servis itu sekitar 1.000 baht. 1.000 baht itu sekitar 400 ribuan. Macem-macem lah harganya. Oke. Kalau peralatannya itu yang dikeluarkan modal awalnya berapa? Kalau boleh tahu. Biaya-biaya awal itu kita kan beli kompor, beli alat masak, beli meja-meja, kursi, segala macam itu kira-kira habis itu sekitar kurang lebih 30-an lah.
Itu udah semua ya, udah termasuk eh, alat-alat dapur semua, alat-alat masak. Baik. Kemudian izin bertanya lagi. eh Harga jual produk-produk yang Mas sajikan di restoran tuh berapa ya, Mas? Gimana? Makanan. Harga jual makanan yang Mas Mas sajikan di restoran. Harga jualnya itu paling murah itu sekitar kalau di rupiah sekitar 21.000 itu paling murah. 21.000. 21.000 itu paling murah, paling mahal itu sekitar 120 ribuan. Itu daging kambingnya dan daging sapi. Baik. Oh, terus biaya operasional untuk karyawan. Kalau karyawan itu kita pakai tukang antar makan. Ini kan restoran 24 jam ya. Ya. 24 jam itu kita pakai tukang antar makan itu 6, 3 pagi, 3 malam. Oh, 6 tukang. Untuk orang dapur itu kita pakai 6, 3 pagi, 3 malam juga. Tukang potong sayur itu 2 buat pagi dan malam. Dapur. Kasir 2 dan waiters itu yang buat makan di tempat itu ada 4. Gajinya juga beda-beda sih. Baik, sebentar Mas. Tukang potong 2. Lalu apa lagi habis tukang potong Mas? Mohon maaf bisa diulang. Tukang potong itu 2, tukang yang di dapurnya itu 3, 3 pagi, 3 malam. Jadi 6. Oh, baik. Terus Kasir waiters, 2, kasir 2. waitersnya itu ada 4. 2 pagi, 2 malam. Waitersnya 4. Kemudian untuk biaya per karyawan, totalnya saja total kalau di total. Tahu untuk gajinya Atau dirinci, sekitar kalau sulit dirinci. dirinci ya. Dirinci itu kita buat tukang antar makan itu 1 bulan itu kan kita pakai tenaga orang Kamboja ya, tukang antar makan. Tukang antar makan itu gaji orang sana itu sekitar 1.800.000 ngantar makan 1.800.000 satu orang. satu orang. Ya, Kemudian dapur. Dapur tuh dapur koki, itu kalau asisten koki seperti itu ya. iya, kalau dapur itu kalau kokinya itu 8 juta. Itu yang khusus masak aja ya. Asisten koki dan satu lagi itu 4 juta. Oh, berarti kokinya ada berapa, Mas? Kokinya cuma satu. Cuman Oh, yang di dapur itu ada 3. Jadi asisten koki itu kita pakai 2. oh, koki satu, asisten koki dua. Berarti orang dapur selain koki dan asisten koki gajinya berapa? Selain koki dan asisten koki itu cuma ada tukang potong sayur aja sih. Oh, tukang potong sayur. Oke. Kemudian kasir. Gimana? Kemudian kasir untuk kasir. Kasir? Ya. Untuk kasir itu 5. Wow, tinggi sekali ya. Kemudian untuk waitersnya, Metersnya itu 3,5 juta. oke.
Sepertinya itu saja. Perkiraan keuntungan Masnya itu kira-kira berapa? Kira-kira ya tergantung laku enggaknya sih. Restoran kan tiap hari kan beda-beda yang pesan makan. Pendapatan per hari. Pendapatan per hari. Ya. Per hari. Biasa kalau dari laporan-laporan dari kasir itu kita bisa pegang itu satu hari itu sekitar 20.000 baht. 20.000 baht berarti sekitar 7 jutaan. Oh, 7 juta berarti. Itu paling banyak ya. Kalau misalkan paling dikit itu ya paling 10.000 baht mungkin 4 jutaan. Itu pendapatan kotor ya bukan bersih ya. Jadi kita masih pakai buat belanja. Oh, itu pendapatan kotor. Baik, baik. Oke, sepertinya itu saja yang bisa yang saya tanyakan. Terima kasih atas telah meluangkan waktunya, Mas Randy. Oke, terima kasih.